Selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi olah data korelasi kendal tahu memakai software SPSS maupun manual yang memakai rumus. Jadi korelasi kendal tahu adalah salah satu jenis korelasi selain korelasi product moment, korelasi rank Spearman, dan korelasi koefisien kontingensi. Untuk itu, kepada saudara-saudari sekalian, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Timotius Duha, dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, di hadapan kita telah tersaji mengenai lembar kerja dari korelasi kendal tahu. Sebelum saya mengarahkan kita untuk pengolahan data, perlu saya sampaikan bahwa kendal tahu cocok untuk ukuran korelasi dengan jenis data yang sama, di mana kedua variabel mempunyai tingkatan data ordinal dan didasarkan atas ranking. Jadi kadang-kadang disebut dengan data yang seragam, data kembar, atau data mirip. Untuk itu, dalam pengolahan data, kendal tahu memakai rumus seperti begini, di mana tahu sama dengan jumlah data konkordan dikurang jumlah data diskordan dibagi jumlah data dikali jumlah data kurang 1/2. Untuk itu, kita akan mengerjakan terlebih dahulu memakai software SPSS, kemudian kita akan mengerjakan secara manual. Untuk itu, kita mulai saja masuk ke laman SPSS. Jadi ini laman depan dari SPSS. Kita menuju variable view. Ini namanya kita tuliskan saja X, enter, lalu Y. Ya, jadi untuk X kita beri label survei A, dan yang kedua adalah survei B untuk variabel Y. Jadi kita lihat dulu, ya, kolom ini sudah berubah. Baik, kita masuk ke lembar kerja. Jadi di sini contoh soal di sini adalah di mana seorang gubernur berkeinginan untuk melakukan pemilihan kabupaten kota terbersih di provinsi yang dipimpinnya. Dari sekian puluh jumlah kabupaten kota di wilayah provinsinya, dilakukan eliminasi, sehingga yang lolos eliminasi adalah sebanyak 12 kabupaten kota. Kemudian dari ke-12 wilayah kabupaten kota ini, si gubernur ingin mengetahui siapa di antara ke-12 kabupaten kota tersebut yang memiliki wilayah paling besar, yang memiliki wilayah paling bersih, sehingga bupati berniat ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kabupaten atau kota yang menjadi juaranya. Kemudian si gubernur menunjuk satu lembaga survei independen, yaitu kita sebut namanya lembaga survei A, dan telah mendapatkan hasil. Inilah hasilnya, hasil surveinya, di mana Kabupaten Kota G adalah peringkat 1. Lalu si gubernur kembali melakukan kerjasama kepada lembaga survei independen lainnya, di mana lembaga survei tersebut ingin juga mensurvei dari ke-12 kabupaten kota tersebut
manakah yang menjadi kabupaten terbaik. Nah, di lembaga survei B ini, yang menjadi juara satunya adalah Kabupaten Kota D. Jadi sangat berbeda dengan lembaga survei yang tadi, yang memilih juara satu adalah Kabupaten Kota. Nah, dari kedua lembaga survei ini dan hasilnya, kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara hasil lembaga survei A dan lembaga survei B. Dan kenapa lembaga survei A dan lembaga survei B itu berbeda? Tentu cara operasional masing-masing lembaga survei itu berbeda-beda, dan setiap lembaga survei itu pasti punya versi masing-masing. Seperti misalnya pemain sepak bola terbaik di dunia versi FIFA, versi Ballon d'Or, versi majalah olahraga tertentu, versi asosiasi televisi olahraga, versi wartawan olahraga. Jadi banyak versinya. Nah, si gubernur juga ingin membuat satu kesimpulan sebelum memutuskan dengan mempertimbangkan hasil-hasil dari kedua survei ini. Jadi kita di sini sebagai pengolah data ingin mengetahui apakah dari kedua hasil survei ini memiliki korelasi atau tidak. Untuk itu kita langsung mengkopikan kedua kelompok data kita ini, baik hasil lembaga survei A maupun lembaga survei B. Kita Ctrl C, lalu menuju SPSS, langsung saja Ctrl V. Ya, inilah data kita, masih ada desimalnya. Kita hapus saja desimal ini dari 2 menjadi 0. Oke. Jadi kalau kita lihat, ini data kita sudah tidak ada desimalnya. Baik, kita langsung olah data dengan mengetik analyze, lalu correlate, kemudian bivariate, lalu kedua variabel di kotak sebelah kiri, kita pindahkan saja ke kotak yang sebelah kanan. Di sini ada correlation coefficient, kita pilih kendal tahu saja, cukup satu saja, ini kita hapus. Kemudian untuk test of significance, kita pilih one tail. Jangan lupa untuk mengklik flag significant correlation. Kemudian kita langsung okekan saja. Ya, kalau kita lihat hasilnya sebesar 0,727. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan kopikan ini. Saya kopikan ke Word. Lalu saya pastekan saja ya. Untuk mengisi rumus ini, maka kita perlu mendapatkan data-data, yaitu konkordan dan diskordan. Untuk itu kita masuk ke lembar kerja yang tadi. Ya. Pertama kita perlu mengisi rank survei A. Kemudian rank survei B. Kemudian concordant count. Lalu concordant number. Kemudian discordant count dan discordant numbers. Oke. Jadi saya mau jelaskan
dari kelompok-kelompok data yang baru ini akan menjadi bahan kita untuk mengisi rumus. Jadi yang pertama kita perlu mengisi nilai, yaitu kalau data kita ada sebanyak 12, maka untuk survei A, kita isikan saja dari 1 sampai 12. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa data kita itu adalah data yang kembar atau data berpasangan, maka dimanapun ada angka ini di hasil lembaga survei tadi, maka pasangannya adalah seperti yang angka di sampingnya. Misalnya ini adalah nomor 1, di sampingnya 3, maka di sini kita tuliskan 3. Jadi saya kasih warna ya, biar jelas. Ini merah, ini merah. Oke, kemudian untuk 2, kita lihat. Ini, saya kasih warna kuning saja. Oke, 2 berpasangan dengan 1, maka di sini 1. Oke, kemudian 3 berpasangan dengan 5. Oke, maka di sini saya akan tulis 5. Saya warnakan saja, biar jelas. Oke, inilah yang disebut dengan data kembar atau data berpasangan. Jadi, angka di lembaga survei ini di sampingnya perlu sama. Ya, saya ulang, 1 dengan 3, 2 dengan 1, 3 dengan 5. Jadi, untuk variabel X itu diurut, dan untuk Y itu mengikuti variabel X karena data kita berpasangan atau kembar. Kita masuk ke kelompok data concordant count. Concordant count itu adalah melihat angka-angka apa saja yang terurut ke bawah setelah 3 dan angkanya lebih besar dari 3. Kita lihat ya, yang turun ke bawah ini, kita mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 8, 12, 9, 10, 11. Baik. Kemudian, apa saja data atau angka yang angkanya lebih besar dari angka 1 yang terurut ke bawah. Kita mulai dari angka 5, 2, 6, 7, 4, 8, 12, 9, 10, 11. Oke. Kemudian, apa saja angka yang lebih besar dari 5 yang terurut ke bawah? 6, 7, 8, 12, 9, 10, 11. 2, angka yang lebih besar dari 2 yang terurut ke bawah adalah 6, 7, 4, 8, 12, 9, 10, 11. Lalu disusul dengan angka 6, 7, 8, 12, 9, 10, 10, 10, 11. Untuk angka 7 ada 8, 12, 9, 10, 11. Untuk angka 4 ada 8, 12, 9, 10, dan 11. Untuk angka 8 ada 12, 9, 10, dan 11. Untuk angka 12 tidak ada. Untuk angka 9, 10, dan 11. Untuk angka 10 hanya 11. Dan angka terbesar sesudah 11 tidak ada. Oke. Kemudian kita hitung ada berapa angkanya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 2, 4, 6, 8. Ini ada 6. Ini ada 5. Ini juga ada 5. 4, 0, 2, 1, dan 0. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini adalah discordant count. Discordant count ini adalah kita masih fokus di survei B. Jadi untuk konkordan dan discordant, fokusnya di survei B, bukan di survei A. Oke, kita mulai. Ini angka 3, artinya ada berapa angka yang lebih kecil dari 3 yang berurut ke bawah setelah angka 3. Kita lihat, ini ada angka 1 dan angka 2. Oke, kemudian setelah angka 1 tidak ada angka yang lebih kecil dari 1, maka 0. Angka 5, angka yang lebih kecil dari angka 5 setelah angka 5 adalah 2, lalu 4, dan tidak ada lagi. Kemudian, angka yang lebih kecil dari 2 setelah angka 2 tidak ada. Angka yang lebih kecil dari 6 setelah angka 6, ini hanya 1, yaitu angka 4. Kemudian, angka yang lebih kecil setelah angka 7 adalah hanya angka 4. Angka yang lebih kecil dari angka 4 setelah angka 4 tidak ada. Angka yang lebih kecil setelah angka 8 tidak ada. Angka yang lebih kecil dari angka 12 setelah angka 12, yaitu ada 9, ada 10, dan ada 11. Angka yang lebih kecil dari angka 9 setelah angka 9 tidak ada. Angka yang lebih kecil dari angka 10 setelah angka 10 juga tidak ada. Dan angka yang lebih kecil dari angka 11 setelah angka 11 juga tidak ada, maka 0. Baik, sekarang kita mengisi kelompok data discordant number. Ini ada 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 0, dan 0. Oke, saudara-saudara. Nah, sekarang kita mau mengisi rumus. Karena kelompok data kita semua sudah berisi, kita langsung saja menuju rumus. Di sini adalah jumlah dari konkordan. Kita lihat adalah 56 kurang 9. Oke. N kita ada sebanyak 12 ya. Maka di sini ditulis di dalam kurung 12 kurang 1 tutup kurung per 2. Oke. 56 kurang 9 adalah 47. Lalu ini masih 12 di dalam kurung 11 per 2. Oke, ini 47. Lalu kita operasikan saja. 12 kali 11 per 2. 66. Maka 47 membagi 66. Hasilnya adalah 0,712. Sekarang kita bandingkan dengan hasil yang dari SPSS tadi. Ya, coba ya, kita bandingkan. Ini 0,727, kalau di sini 0,712. Jadi saya katakan bahwa apabila terjadi selisih atau perbedaan hasil antara yang manual dan hasil output software SPSS di kisaran 0,001 hingga 0,03, itu masih dianggap wajar dan itu bukanlah suatu kesalahan. Sehingga baik hasil dari manual dianggap benar dan hasil dari software SPSS juga dianggap benar. Karena rentang dari nilai koefisien korelasi itu adalah sekitar
20% atau 0,20 dalam bentuk desimal. Sehingga kalau kita melihat ini berdasarkan nilai koefisien korelasi, maka hubungan antara hasil lembaga survei A dan lembaga survei B itu korelasinya tinggi. Jadi hasilnya adalah korelasinya tinggi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Maka teruslah menonton video saya untuk menambah wawasan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.